Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini aku akan melanjutkan membahas pembahasan soal SKDTWK pada materi sejarah pertama. Langsung aja kita ke soal nomor 21. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Merupakan isi perundingan A. Renville, B. Linggarjati, C. Rumroyen, D. Konvensi Meja Bundar atau KMB, E. Giyanti. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 21? Isi perundingan Linggarjati yaitu Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Akan dibentuk negara Indonesia Serikat yang meliputi Republik Indonesia dan negara Indonesia Timur. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Juliana sebagai kepala uni. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 21 yaitu B. Linggarjati. Soal nomor 22. Penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Wakil dari Indonesia pada saat penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Belanda adalah A. Sultan Syahrir, B. Muhammad Hatta, C. Insinyur Soekarno, D. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, E. Amir Syarifuddin. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 22? Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan di dua tempat, yaitu di Indonesia yang menandatangani adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Ahloving, dan di Belanda yang menandatangani adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ratu Juliana. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 22 yaitu B. Muhammad Hatta. Soal nomor 23. Komisi Tiga Negara atau disebut dengan KTN bertugas A. Menyatukan tiga negara anggota, B. Mencegah agresi militer Belanda 2, C. Menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, D. Mencegah agresi militer Belanda 1, E. Mewakili Dewan Keamanan atau PBB. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 23? Komisi Tiga Negara atau KTN menjadi penengah konflik antara Indonesia-Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Office for Indonesia atau Komite Jasa Baik untuk Indonesia, dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 23 yaitu C. Menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Soal nomor 24. Melalui RRI tanggal 1 Oktober 1965, di bawah ini yang diumumkan oleh Maijen Soeharto adalah kecuali A. Presiden Soekarno dalam keadaan aman dan sehat, B. G30S PKI adalah upaya merebut kekuasaan pemerintah Republik Indonesia, C. 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat diculik oleh PKI, D. Telah ditemukan 6 jenderal di sumur tua Lubang Buaya, E. Rakyat diminta tetap tenang dan waspada. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 24? Maijen Soeharto mengumumkan melalui RRI bahwa G30S PKI merupakan pemberontak untuk merebut kekuasaan. Kemudian yang kedua, 6 perwira tinggi Angkatan Darat telah diculik PKI. Yang ketiga, Presiden Soekarno dalam keadaan aman dan sehat.
Dan yang keempat, diminta rakyat tetap tenang dan waspada. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 24 yaitu D. Telah ditemukan 6 jenderal di sumur tua lubang buaya. Soal nomor 25. Raja yang mendapat julukan ayam jantan dari timur adalah A. Sultan Hairun, B. Sultan Ba'abullah, C. Sultan Alauddin, D. Sultan Hasanuddin, E. Pangeran Antasari. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 25? Raja yang mendapat julukan ayam jantan dari timur adalah Sultan Hasanuddin karena beliau sangat gigih berperang melawan Belanda di kerajaan Goa Talo. Soal nomor 26. Penyebab kemunduran kerajaan Samudra Pasai adalah A. Kalah perang melawan Portugis, B. Raja Samudra Pasai meninggal, C. Diserang oleh kerajaan Aceh, D. Diserang oleh kerajaan Demak, E. Terjadi konflik intern. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 26? Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran pada abad ke-15 karena diserang oleh kerajaan Aceh. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 26 yaitu C. Diserang oleh kerajaan Aceh. Soal nomor 27. Konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung pada A. April 1953, B. Mei 1954, C. April 1955, D. Mei 1955, E. April 1957. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 27? Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 sampai dengan 24 April tahun 1955. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 27 yaitu C. April 1955. Soal nomor 28. Prasasti Muara Kaman merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari masa kerajaan A. Sriwijaya, B. Kutai, C. Demak, D. Tarumanegara, E. Singasari. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 28? Prasasti Muara Kaman ditemukan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur dan merupakan peninggalan kerajaan Kutai. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 28 yaitu B. Kutai. Soal nomor 29. Naskah teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Penandatanganan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut dilakukan atas usul A. Sairul Saleh, B. Sayuti Melik, C. B. M. Diah, D. Soekarni, E. Ki Hajar Dewantara. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 29? Penandatanganan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dilakukan atas usul dari Soekarni. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 29 yaitu D. Soekarni. Soal nomor 30. Organisasi politik yang pertama di Indonesia adalah A. PNI, B. Partindo, C. Parindra, D. Indis Partij, E. Putra. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 30? Indis Partij didirikan pada tanggal 20 Desember 1912 di Bandung. Indis Partij merupakan organisasi politik pertama di Indonesia karena bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 30 yaitu D.
Soal nomor 31. PBB secara resmi menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia pada A. 1 Mei 1963, B. 27 Mei 1963, C. 12 Desember 1963, D. 17 Februari 1965, E. 17 Mei 1965. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 31? Pada tanggal 1 Mei 1963, secara resmi PBB menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 31 yaitu A. 1 Mei 1963. Soal nomor 32. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok. Negara-negara yang terlibat dalam penandatanganan Deklarasi Bangkok adalah kecuali A. Indonesia, B. Malaysia, C. Myanmar, D. Singapura, E. Thailand. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 32? Tokoh-tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah: yang pertama ada Adam Malik mewakili Indonesia, yang kedua Tun Abdul Razak mewakili Malaysia, yang ketiga S. Rajaratnam mewakili Singapura, yang keempat Narcisco Ramos mewakili Filipina, dan yang kelima ada Tanat Koman mewakili Thailand. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 32 yaitu C. Myanmar. Soal nomor 33. Penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur pada tanggal 3 Oktober 1990 membawa pengaruh terutama bagi Jerman Timur di bidang ekonomi, yaitu A. Meluasnya pertanian rakyat, B. Diadakannya rehabilitas perekonomian, C. Berkembangnya perdagangan, D. Diizinkannya penanaman modal asing, E. Diadakannya penurunan modal asing. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 33? Setelah bergabung dengan Jerman Barat, Jerman Timur masih mengalami permasalahan dalam perekonomian. Maka, untuk mengatasinya, diadakan rehabilitas dalam perekonomian. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 33 yaitu B. Diadakannya rehabilitasi perekonomian. Soal nomor 34. Pembaharuan yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev terkenal dengan program Glasnost dan Perestroika membawa akibat A. Adanya perebutan kekuasaan di Uni Soviet, B. Runtuhnya komunisme di Uni Soviet, C. Persaingan antara blok Barat dan blok Timur, D. Hancurnya perekonomian di Uni Soviet, E. Timbulnya negara bagian di Uni Soviet. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 34? Dengan politik tersebut, maka banyak negara bagian yang memisahkan diri dari Uni Soviet, sehingga otomatis kekuasaan komunis berakhir. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 34 yaitu B. Runtuhnya komunisme di Uni Soviet. Soal nomor 35. Kekuasaan ras kulit putih di Afrika Selatan berakhir sejak A. Dibebaskannya Nelson Mandela, B. Pada masa pemerintahan Presiden F.W. de Klerk, C. Pelaksanaan pemilu multirasial, D. Kemenangan ANC dalam pemilu di Afrika Selatan, E. Bangsa kulit putih meninggalkan Afrika Selatan. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 35? Setelah kemenangan ANC dan akhirnya Nelson Mandela terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan, maka berakhirlah politik apartheid. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 35 yaitu D.
Soal nomor 36. ASEAN merupakan suatu organisasi yang negara-negara anggotanya memfokuskan kerjasama dalam bidang A. Sosial politik dan budaya, B. Sosial budaya dan hankam, C. Sosial budaya dan ekonomi, D. Sosial budaya dan militer, E. Sosial budaya dan pertahanan. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 36? Kerjasama ASEAN diutamakan dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Terutama masalah ekonomi sangat diperhatikan oleh organisasi ini. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 36 yaitu C. Nomor 37. Faktor intern yang membantu bertambah suburnya rasa dan paham kebangsaan Indonesia adalah A. Lahirnya sikap patriotisme, B. Kemenangan Jepang dalam perang dengan Rusia pada tahun 1905, C. Munculnya golongan cendekiawan di kalangan rakyat Indonesia, D. Makin membaiknya taraf hidup rakyat pribumi, E. Liberalisme yang dianut oleh pemerintah Belanda. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 37? Faktor intern yang memicu tumbuhnya rasa dan paham kebangsaan Indonesia yang pertama yaitu munculnya kaum cendekiawan dan kaum terpelajar di kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, peranan pers Indonesia, dan yang ketiga, muncul dan berkembangnya pergerakan nasional. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 37 yaitu C. Soal nomor 38. Tiga serangkai adalah Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan A. Danudirja Setiabudi, B. Samratulangi, C. Haji Samanhudi, D. Muhammad Hatta, E. Cipto Mangunkusumo. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 38? Tiga serangkai ini beranggotakan yang pertama ada Douwes Dekker, yang kedua ada Dr. Cipto Mangunkusumo, dan yang ketiga ada Suwardi Suryaningrat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 38 yaitu E. Soal nomor 39. Kaisar Jepang yang berperan dalam membuka isolasi Jepang adalah A. Kaisar Matsuhito, B. Kaisar Yoshihito, C. Tokugawa, D. Kaisar Akihito, E. Kaisar Hirohito. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 39? Berdasarkan perjanjian Shimoda, Kaisar Matsuhito berkuasa menjadi kaisar di Jepang. Di bawah ini, kepemimpinannya Jepang menjadi negara terbuka. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 39 yaitu A. Soal nomor 40. Sebagai badan bentukan Jepang, tujuan awal peta adalah untuk A. Membentuk Angkatan Perang Indonesia, B. Memberikan pendidikan militer pada bangsa Indonesia, C. Mendapatkan bantuan dalam menghadapi Perang Pasifik, D. Mempertahankan tanah air bangsa Indonesia, E. Mempersiapkan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 40? Tujuan awal dari peta ialah untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 40 yaitu C. Mendapatkan bantuan dalam menghadapi Perang Pasifik.